Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya lagi untuk materi di sesi kedua pada hari ini. Pada sesi yang kedua ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang pendidikan keistimewaan di Yogyakarta. Harap anak-anak semua memperhatikan dengan seksama agar bisa mengetahui bagaimana seluk-beluk Yogyakarta mendapat predikat istimewa. Baik, langsung saja. Sebelumnya mohon maaf saya membuka masker. Pendidikan keistimewaan di Yogyakarta. Nah, setelah mendengar nama Jogja, mungkin ada beberapa gambaran yang ada dalam pikiran anak-anak semuanya. Kira-kira Yogyakarta itu terkenal dengan apanya? Apakah terkenal dengan kampus yang megah? Apakah terkenal dengan Malioboro-nya? Next. Apakah terkenal dengan Keraton Jogjanya? Lalu, apakah juga terkenal dengan Pantai Parangtritisnya, Angkringan, atau Tugu Gologilik? Nah, itu semua bisa kita temukan di Yogyakarta, dan ternyata bukan itu hal yang membuat Yogyakarta mendapat predikat istimewa. Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY adalah provinsi tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur. Pada awal berdirinya dulu, ketika setelah Indonesia merdeka, Jogja merupakan provinsi yang tertua kedua setelah Jawa Timur. Lanjut. Provinsi ini atau Jogja ini memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Status apa toh yang ada di Yogyakarta atau yang dimiliki Yogyakarta? Status ini merupakan warisan dari zaman sebelum kemerdekaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan juga Kadipaten Pakualaman sebagai cikal bakal atau asal-usul daerah istimewa Yogyakarta. Berarti bisa disimpulkan bahwasanya daerah istimewa Yogyakarta itu berasal dari Kesultanan Yogyakarta dan juga Kadipaten Pakualaman. Yogyakarta pada awalnya merupakan sebuah kerajaan pecahan dari kerajaan Mataram Islam hasil dari perjanjian Giyanti. Nah, jadi dulu di Jawa ini terdapat sebuah kerajaan Islam besar namanya Kerajaan Mataram Islam, dan Yogyakarta sendiri itu merupakan pecahan dari kerajaan Mataram Islam akibat perjanjian Giyanti. Ini dia peta kekuasaan kerajaan Mataram Islam akhir pada sebelum perjanjian Giyanti. Nah, perjanjian Giyanti tahun 1755 ditandatangani oleh Pakubuwono III Belanda dan Pangeran Mangkubumi, yang melahirkan dua kerajaan baru, yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Kasultanan Yogyakarta itu sendiri yang nanti pada akhirnya sekarang kita kenal dengan daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian Pangeran Mangkubumi tadi mendapat gelar Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama sebagai raja di Kasultanan Yogyakarta. Ini tempat perjanjian Giyanti. Kemudian untuk lebih jelasnya mengapa Yogyakarta mendapat predikat istimewa dan sejak kapan mendapat predikat kota istimewa atau daerah istimewa, silahkan simak baik-baik video berikut ini. Daerah Istimewa Yogyakarta. Semua orang pasti sudah tahu alasan mengapa Jogja disebut daerah istimewa. Namun, apakah kamu pernah bertanya-tanya, sebetulnya mulai sejak kapan sih kata istimewa itu tersemat?
Keistimewaan Jogja baru mulai diberlakukan sejak 15 Agustus 1950 atau tepatnya 69 tahun silam. Peraturan ini tertuang dalam UU nomor 3 tahun 1950 yang kemudian berubah menjadi UU nomor 19 tahun 1950. Sedangkan tanggal mulai diberlakukannya peraturan ini ditetapkan di peraturan yang lain, yaitu di PP nomor 31 tahun 1950. Isi di dalam peraturan tersebut tak lain adalah tentang nama keistimewaan Jogja, pengaturan letak ibu kota, Dewan Perwakilan Rakyat, hingga urusan rumah tangga. Itu tadi sedikit video yang menggambarkan bagaimana Yogyakarta itu menjadi daerah istimewa atau kapan Yogyakarta dikenal menjadi daerah istimewa. Seperti yang dalam video tadi sudah termuat juga dalam peraturan pemerintah tahun 1950 tadi ya. Kemudian wilayah Yogyakarta tadi yang berupa kerajaan itu masih dipertahankan sampai saat ini. Substansi istimewa bagi DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dari kontrak politik antara Negara Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Puro Pakualaman dengan pemimpin besar Revolusi Soekarno. Substansi istimewa bagi DIY terdiri dari 3 hal. Jadi ada 3 substansi yang membuat DIY itu istimewa. Yang pertama, dari sejarah. Istimewa dalam hal sejarah pembentukan pemerintahan daerah istimewa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 18 dan penjelasannya mengenai hak asal-usul suatu daerah dalam teritorial negara Indonesia serta bukti-bukti autentik fakta sejarah dalam proses perjuangan kemerdekaan baik sebelum maupun sesudah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45 hingga sekarang ini dalam memajukan pendidikan nasional dan kebudayaan Indonesia. Jadi bisa dikatakan bahwasanya kota Jogja itu sendiri atau daerah Jogja sendiri mengalami perkembangan yang sangat panjang dari bidang sejarahnya, dan dalam kacamata sejarah sendiri kota Yogyakarta itu sangat berperan terhadap perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, bentuk pemerintahan. Istimewa dalam hal bentuk pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari penggabungan 2 wilayah Kasultanan dan Pakualaman menjadi satu daerah setingkat provinsi yang bersifat kerajaan dalam satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam Amanat 30 Oktober tahun 1945, 5 Oktober 1945 dan Undang-Undang Nomor 3/1950. Jadi pada pembahasan bentuk pemerintahan ini, daerah Yogyakarta itu merupakan daerah setingkat provinsi yang memiliki sifat pemerintahan monarki atau kerajaan. Jadi daerah ini dipimpin oleh seorang sultan atau raja setingkat gubernur. Selanjutnya, yang ketiga, kepala pemerintahan daerah. Istimewa dalam hal kepala pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta yang dijabat oleh sultan dan adipati yang bertahta sebagaimana Amanat Piagam Kedudukan 19 Agustus tahun 45 yang menyatakan sultan dan adipati yang bertahta
tetap dalam kedudukannya dengan ditulis secara lengkap nama, gelar, kedudukan seorang sultan dan adipati yang bertahta sesuai dengan angka urutan bertahtanya. Jadi di sini penamaan adipati atau sultan itu disesuaikan dengan urutannya. Contohnya si Sultan HB1 sampai sekarang si Sultan HB ke-10. Begitu pula dengan patihnya atau adipati Sri Pakualam sampai dari 1 nanti sampai sekarang ke-8 dan ke-9 dan seterusnya, seperti itu. Mengapa mendapat status istimewa? Kira-kira apa saja sih latar belakang yang membuat Indonesia itu sendiri memberikan predikat istimewa terhadap Yogyakarta? Untuk lebih jelasnya lagi, di sini ada beberapa video yang semakin menegaskan bahwasanya Yogyakarta merupakan kota yang istimewa. Simak baik-baik video berikut ini. Ada satu babak penting sejarah Indonesia yang tidak banyak dikenal publik terkait peran Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam memulai Republik Indonesia. Pasalnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX tak pernah mau mengungkap hal ini. Namun pasca mangkat di tahun 1988, kisah ini mulai dikenal oleh publik. Sejarah berdirinya Republik Indonesia tak bisa lepas dari peran penting Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Namun ada satu babak penting sejarah yang tak pernah mau diungkap Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 semasa hidupnya. Sedianya kisah ini akan ditulis dalam buku Tahta untuk Rakyat ketika Bapak Pramuka Indonesia ini masih hidup. Namun saat akan ditulis oleh Yusuf Pronodipuro, naskah 8 halaman tersebut hanya dilipat dan dimasukkan ke saku. Kisah ini terungkap setelah Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini mangkat pada tahun 1988. Setelah Belanda benar-benar angkat kaki dari Indonesia, pada 29 Juni 1949, Sri Sultan mengumandangkan proklamasi kedua Indonesia. Di hari yang sama, Sri Sultan terbang ke Pulau Bangka dengan meminjam pesawat dari PBB untuk menemui Bung Karno, Bung Hatta, dan sejumlah menteri yang diasingkan Belanda. Disinilah karena Sri Sultan tahu bahwa Soekarno, Hatta, dan Republik Indonesia tak mempunyai modal untuk menjalankan pemerintahan, Sri Sultan menyumbangkan harta pribadinya untuk menjalankan republik ini. Beliau tangan kanannya memasukkan dalam kantong kirinya, keluarlah selembar cek, tertera di situ angkanya adalah 6 juta gulden. Diserahkan pada Bung Karno, ini Bung Karno, uang pribadi saya, uang ini cukup untuk mengoperasionalkan pemerintahan Republik Indonesia ini. Artinya apa? Ternyata APBN Republik Indonesia pertama kali adalah uang pribadinya Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Tak diketahui jumlah pastinya, namun bila dibandingkan kondisi saat ini, sumbangan ini dipastikan nilainya mencapai triliunan rupiah. Ada pertanyaan besar, mengapa Sri Sultan yang hidup mapan dan mempunyai negara sendiri justru memilih bersusah payah menyerahkan tahtanya dan bergabung dengan Republik Indonesia? Tak hanya itu, Sri Sultan juga rela, bahkan meminta kepada pendiri bangsa ini untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta karena kondisi Jakarta yang sudah tidak aman. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dinilai mempunyai pandangan yang visioner dan berpikir global karena bersekolah di Belanda dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh mahasiswa yang saat itu bersekolah di sana. Sultan tahu bahwa akan terjadi perubahan ya baru, sehingga keraton itu tidak akan bisa tahan terus seperti zaman Belanda, bisa menata menguasai seperti dulu, ya. Dan oleh karena itu lebih baik bergabung terhadap negara yang baru itu, di mana kemudian dia ingin berperan di dalam wilayah yang baru itu. Meski berwawasan internasional, Sri Sultan tetap tak lupa akarnya. Dalam amanat penobatannya menjadi raja di tahun 1940, Sri Sultan mengatakan, "Walaupun saya telah mengenyam pendidikan barat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa."
atas dukungannya kepada Republik, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 membuktikan komitmennya. Telah bergabung dengan Indonesia, raja yang semasa mudanya bergelar Gusti Raden Mas Doro Jatun ini tak hanya berpangku tangan. Raja yang hobi memasak dan fotografi ini ikut serta duduk di berbagai jabatan strategis Republik Indonesia, mulai menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri di berbagai kabinet, termasuk menjadi Wakil Presiden pada tahun 1973 hingga 1978. Baik, sekarang sudah jam 3. Kepahlawanan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 terutama saat menunjukkan eksistensi Indonesia di mata internasional pada serangan umum 1 Maret 1949. Salah satunya diabadikan dalam film Sebelum Serangan Fajar oleh Dinas Kebudayaan DIY 2014 lalu. Di sini terlihat peran sentral Sri Sultan yang merancang hingga melindungi pasukan Republik bersama dengan rakyat Yogyakarta. Rencana disusun di dalam kawasan keraton bersama Letkol Soeharto yang diperintahkan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Di mata para pembuat film, dokumentasi sejarah ini punya pesan penting atas peran Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 bagi kondisi kekinian. Pesan yang bisa kita ambil dari sosok Ngarso Dalem yang ke-9 adalah rendah hati, kemudian jangan terlalu ingin menonjol, sampai di bukunya pun beliau kan mengatakan demikian, bahwa aku tidak ingin dikenang menjadi seorang pahlawan semacam itulah. Aku ingin dikenang ya sudah menjadi Doro Jatun saja, menjadi Hamengkubuwono 9 saja gitu. Bahwa akhirnya kemudian ditetapkan menjadi pahlawan yaitu karena penghargaan negara. Mengikuti amanat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, saat ini tak ada nama jalan atau monumen di ruang-ruang publik yang dibangun dengan namanya. Namun ukiran kiprah Raja Yogyakarta ke-9 ini tak akan pernah bisa dihapus dari jejak penting Republik Indonesia. Hendrawan Setiawan, Daniel Iwantoro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Keistimewaan Yogyakarta memang tiada habisnya. Selain karena sebagai kota penuh tempat wisata, Yogyakarta juga terkenal dengan nilai budaya dan sejarah. Bahkan, Yogyakarta disebut-sebut sebagai daerah pertama yang menyatakan diri bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) usai kemerdekaan. Tepatnya 5 September 1945, Yogyakarta mengeluarkan amanat bergabungnya dua daerah yakni Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman kepada NKRI. Dukungan Yogyakarta untuk Indonesia bahkan sudah ditunjukkan sebelum amanat tersebut dibuat. 18 Agustus 1945, sehari usai pembacaan proklamasi, Yogyakarta mengirim surat kawat kepada pihak Soekarno dan Bung Hatta yang menyatakan ucapan selamat atas kemerdekaan yang telah diraih. Menanggapi hal tersebut, pihak pemerintahan yang ada di sana bahkan sudah bersiap mengeluarkan piagam Yogyakarta sebagai daerah NKRI tepatnya pada 19 Agustus 1945. Mulanya, sempat terjadi kebingungan antara pihak Jakarta dengan Yogyakarta dalam hal perjanjian hitam di atas putih. Oleh karenanya, pada 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Pakualam VIII secara terpisah mengeluarkan amanat dengan isi yang sama, yakni pernyataan bergabungnya Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman dengan NKRI.
Itu tadi video penjelasan tentang bagaimana kiprah Yogyakarta sehingga pemerintah sendiri memberikan predikat daerah istimewa terhadap Yogyakarta. Saya akan sedikit membahas tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Jadi Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 di mana di dalamnya memuat tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Dalam undang-undang itu dasarnya adalah pasal 18B UUD tahun 45 yang isinya negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 dasar hukumnya tadi tahun 1950 tentang pembentukan DIY itu ternyata belum mengatur secara lengkap mengenai keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta itu sendiri. Selanjutnya, tujuan pengaturan keistimewaan untuk Jogja itu yang pertama, mewujudkan pemerintahan yang demokratis, kemudian mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat, lalu mewujudkan pemerintah dan tatanan sosial yang menjamin kebinekaan Tunggal Ika dalam kerangka NKRI, kemudian menciptakan pemerintahan yang baik dan melembagakan peran kesultanan dan kadipaten untuk pengembangan budayaan bangsa. Ada 5 kewenangan dalam urusan keistimewaan DIY yang termuat pada pasal 17. Yang pertama, keistimewaan tentang pertanahan, kemudian keistimewaan kebudayaan, kelembagaan, tata ruang, dan gubernur serta wakil gubernur. Nah, yang pertama keistimewaan gubernur DIY itu sendiri, yang pertama dilakukan dengan penetapan, bukan secara pemilihan. Jadi berbeda dengan daerah lain, ketika daerah lain memilih gubernur dengan pemilihan, maka di DIY atau Jogja sendiri dilakukan dengan cara penetapan. Selanjutnya, gubernur adalah sultan yang bertahta dan wakil gubernur adalah adipati Pakualam yang bertahta. Kemudian, masa jabatan gubernur dan wakil gubernur selama 5 tahun sejak pelantikan dan tidak terikat masa 2 kali periodisasi atau 2 periode, bisa lebih. Selanjutnya, pelantikan gubernur dan wakil gubernur dilakukan oleh presiden. Selanjutnya, gubernur dan wakil gubernur DIY bukan berasal dari partai politik. Jadi partai politik di DIY tidak mencalonkan nama gubernur ataupun wakil gubernur, cuma DPR saja. Karena gubernur dan wakil gubernur di daerah istimewa Yogyakarta sudah otomatis dari keturunan Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman. Lanjut. Selanjutnya untuk kebudayaan, kewenangan keistimewaan berkaitan dengan kebudayaan itu sendiri. Kewenangan kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Dalam kasus ini, kebudayaan-kebudayaan konsep-konsep yang ada di Yogyakarta ini dikembangkan dalam masyarakat Yogyakarta, dan dari kebudayaan-kebudayaan yang adiluhung di Yogyakarta itu sendiri membuat Yogyakarta dikenal dan semakin dikenal dengan istilah istimewanya. Selanjutnya tentang pertanahan. Pertanahan yang dimaksud adalah hak milik tanah. Nah, di sini Kesultanan dan Kadipaten Pakualaman dengan undang-undang ini dinyatakan sebagai badan hukum. Istilahnya pertanahan yang ada di Yogyakarta ini badan hukumnya dimiliki oleh Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman. Tanah Kasultanan dan Kadipaten meliputi tanah keprabon dan bukan tanah keprabon. Pemanfaatan dan pengelolaan tanah Kasultanan dan Kadipaten ditujukan sebesar-besarnya untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Keistimewaan ini termuat juga tentang dana keistimewaan. Apa tuh dana keistimewaan itu? Jadi dana keistimewaan adalah sebuah dana yang disediakan oleh pemerintahan pusat
dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan dalam APBN sesuai kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara. Ini termuat pada pasal 41 ayat 1. Tata pengalokasian dan penyaluran dana istimewa diatur dalam Permenkeu. Jadi dana keistimewaan itu dialokasikan dari pusat ke Yogyakarta, dan nanti dana keistimewaan itu digunakan biasanya terkait urusan kebudayaan dan pelestarian kebudayaan yang ada di Yogyakarta itu sendiri. Nah, demikianlah aturan yang melatar belakangi sampai Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta tahun 2013 tadi. Nah, kira-kira menurut anak-anak sendiri, istimewa apa aja toh yang ada di Yogyakarta itu? Apakah istimewa orangnya? Apakah istimewa suasananya? Apakah pendidikannya, tentramnya, budayanya, sejarahnya, makanannya, atau istimewa yang lain? Untuk itu, tugas anak-anak selanjutnya adalah silahkan buka tugas atau soal-soal yang ada di Google Classroom kalian, dan silahkan anak-anak mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Mungkin itu saja sesi materi kali ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.